Oke, di video sebelumnya kita sudah menampilkan data, ya, berhasil tambah sama tampil. Plus ada relasinya. Nah, sekarang kita tambahi kolom action di sini. Masuk ke index.fold. Ini saya lebarin dikit. Saya jadikan 12. Terus saya kasih kolom action di sini. Berarti di sini juga ketambahan TD. Delete-nya nanti aja. Saya kasih kelas. BTN, main, warning. Obat edit, OB, mana ID-nya. Saya simpen. Harusnya nambah satu. Ya, data di sini. Oke, ada tombol edit. Ya. Nah, jika diklik tombol edit, dia akan menjalankan controller function edit. Ya, yang mana dia punya parameter ID di sini. Ini ada parameter ID-nya kan. Berarti kita masuk ke router di sini. Boleh, oh ya, boleh gini. Router add obat, kemudian edit kurung awal buka ID gitu juga boleh. Bisa juga kayak gini. Ini cuma style ya. Dollar router mana add get ya, add get. Kenapa kok get? Karena kita ini ngambil dari URL ya. Jadi metode itu ada beberapa, ada post, ada get, put, delete, ada 4 ya. Kalau post itu ngambil dari form, biasanya dari form. Kalau get itu ngambil dari URL, dari alamat yang ada di atas ini. Ini alamatnya sini ya. Tuh. Nah, ini kita pakai add get ya. Kadang beberapa tutorial di internet itu kayak gini ya. Kita kasih slash obat garis miring edit garis miring ID. Nah, dari sini dia menjalankan controller ya. Nama controllernya ini kita paste. Static class namanya adalah edit. Jadi biar ada variasi ya. Oke, kemudian di edit ya. Di halaman edit itu nanti dia menampilkan form ya kan. Oke. Kita masuk ke controller di function. Ini kan obat controller edit, ya kan? Berarti dia menjalankan controller namanya obat. Edit itu adalah functionnya. Ini functionnya di sini. Kita buat public function edit action. Buka, otomatis kayak ini. Oke, request is pass, fine. Nggak kayak gini. Dolar obat, ya, sama dengan modelnya obat. D2, D2, find first, ID. Ya. Jadi edit ketika diklik obat yang ID-nya satu, berarti kan select bintang from obat where ID sama dengan satu. Ya, ini pakai find first. Di model obat di sini tuh ada namanya find first. Nah ini. Apa bedanya find dengan find first? Kalau find itu return banyak data. Kalau find first dia hanya menampilkan data cuma satu, yang pertama. Ya, datanya cuma cuma satu data. Ya, ini find first. Parameternya apa? ID.
ya kan? Kemudian di bawahnya ini kita tampilkan kategori, ya. If not obat, oke. Jika tidak ditemukan obat, maksudnya misalnya select bintang from obat where ID sama dengan satu. Ternyata datanya nggak ada, ya, error, maka dia redirect ke obat. Ini opsional, boleh dikasih boleh nggak. Sekarang kita tampilkan kategoris, ya. Ini mirip seperti di create mana tadi? Oh ini. Ini saya copy aja, saya paste di sini. Oke. Nah, terus setelah berhasil ini kita tampilkan view, ya. Dollar this, ya, views, view, ya. Terus kita set variabel parse, dia berupa array. Nah, jadi view-nya yang namanya edit titik volt itu nanti kita injek dengan dua data. Kita injek, kita apa ya, injek ya. Kita suntik atau kita isi dengan dua data. Yang pertama ngambil dari obat, yang kedua ngambil dari kategori. Ya, oke. Nah, habis ini saya jelaskan. Oke, ini kurosiku. Yang pertama adalah obat. Dia ngambil data dari dolar obat. Yang kedua adalah kategoris. Dia ngambil data dari kategoris. Ya. Yang sebelah kiri itu key, ini value, ini key, ini value. Sebelah kiri itu bebas, sebelah kanan itu harus sama dengan yang ada di sini. Ini bebas, yang ini harus sama dengan yang ada di sini. Ya, paling aman samakan aja, ya kan? Nah, kan paling aman samakan aja. Oke. Kemudian kita tampilkan di view-nya, klik kanan, file, edit, default, ya. Ini saya kasih H1, woi, simpen. Kita tes dulu apakah berhasil. Klik edit, akan muncul obat controller handles not loaded. Obat controller. Nah, ini ada salah, ya. Salah di URL-nya, ya. Root-nya, root mana root-nya tadi, UI root router obat controller. Coba ini saya ganti gini aja, simpen, setback, woi. Maka dia berhasil menampilkan woi, ya. Nah, woi ini ngambil dari edit, ya kan? Coba kita tampilkan misalnya untuk dari kategori and for. Ini in kategoris, kategori S. Bentar, Pak. Apakah tadi namanya kategori S? Oke. Ini cat gitu. Cat dot name. Simpan. Saya refresh. Maka name-nya adalah obat dalam luar. Oke. Sip. Ya. Kalau ini kita ganti dengan apa ya, kategori sama obat, ya, ya sama ya, in obat itu. Nah, sekarang kita bikin formnya nanti kita copy dari grid, ya, kita copy aja. Caranya kita masuk ke halaman grid ini, kita copy semua, kita paste di dalam edit. Ini kita paste, modifikasi dikit,
Nah, ini jangan lupa untuk formnya, action nih, ya. Nah, actionnya ini metodenya adalah post ya. Jadi di sini ini kan obat grade ya. Berarti ini obat upgrade. Garis miring, eh, kurang buka. Boleh pakai tag PHP ini. Nah, kalau ini berarti dolar obat panah ID. Ya, obat itu ngambil dari mana? Dari controller. Ini kan obat ya. Obat itu select bintang from obat where ID sama dengan di dollar ID kan. Obat ID metodenya post. Ini boleh diganti dengan eh, kayak gini. Dolar persen. Dolar persen. Boleh pakai model gitu juga boleh. Oke, name kita kasih value di sini. Value-nya adalah kalau pengen pakai tag PHP tadi berarti gini. Sama dengan atasnya tadi. Dolar obat name ya. Simpen. Kita tes. Maka muncul. Begitu pula dengan yang keterangan ya. Karena dia pakai teks area, keterangan itu ada di dalam sini. Kita pakai tag PHP, ini dolar obat, mana description. Terus harga, kita kasih value, dan dolar obat, mana price. Ini stok sama aja, saya kira. Simpen. Oke, sampai saya enter gini. Misalnya Konimax, saya klik edit, apakah dia Konimax? Ya, akan muncul error obat-obat edit. Nah, ini error kan. Actionnya obat-obat was not found, nggak ada. Ya, ini salah. Ya, dari sisi ininya aja kelihatan coba ya. Ini saya klik edit, jret. Nah, action obat was not found. Di mana alamatnya ini? Obat-obat edit 5. Harusnya obat edit 5 ya. Berarti salah di sini, di bagian sini kayaknya. Masuk ke indeks. Ini saya kasih garing gini. Simpen. Terus saya refresh. Saya klik ini. Nah, sampai tampil. Kita lihat ya alamatnya. The, pas kan dia. Ya. Jadi keliru satu garis miring aja dia enggak. Nah, berikutnya kita looping ya. Kita looping sama seperti ini tadi. Apakah dia sudah muncul? Oh, sudah muncul ya. Ini sudah muncul. Bedanya gini. Coba ya. Ini kan obat luar ya. Jika saya klik edit, jeret, maka yang terseleksi ini harusnya obat luar. Kalau ini kan enggak. Yang terseleksi atau yang aktif adalah pilih kategori. Ya ini salah, ya kan? Kurang sesuai. Ya, berarti masuk ke edit sini. Kalau pengen kayak gini itu kita pakai inline if. Nah, dia pakai selected. Misalnya jika value-nya sama dengan ini, maka
selected itu ya. Coba saya hardcode dulu. Aslinya itu kayak gini, tapi nggak boleh kayak gini. Nah, dia kan apa luar kan? Dia akan kena pasti yang bawah, ya. Harusnya, misalnya ya, ini, bentar. Yang obat dalam. Harusnya ini kan obat dalam, tapi dia obat luar. Salah ini, ya kan? Dia selalu kena yang paling bawah, ya. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Value, ini value-nya oke di sini. Kita kasih inline if. Inline atau in. Kalau di bahasa lain itu inline if. Falcon if in line, in single line. At if active check. Check field plus selected. Internal if. Falcon if in call. At if ini maka apa? Is dapat tak kasih tak PHP dulu. Kategori cat, apakah cat dollar cat? Oh, gini aja. Ini tak ubah dulu. Saya pakai for each. Per cat in category. For bisa otomatis ya. For each dollar cat kategories aliasnya adalah cat.
Ini kita ganti dengan KPHP and for each ini berarti PHP value dari hapus ya. Dari ID. Nah ini tab ya. Value bla 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 PHP echo simpan. Ini misalnya obat luar, saya klik edit, nah, enter X, penutupnya nggak ada, baris 47. 47. Tanda tanya PHP, enter X, nah, ini saya hapus ya. Saya refresh dulu, enter X, penutupnya nggak ada, salah di 47. 47 ini. Mhm. Oh ya Allah. Nah, seperti tadi itu betul ya. Di sini tinggal kita kasih option. Nah, di sini kita kasih value-nya, kita buat tag PHP dollar kategori cat panah name. Kita simpan, kita muncul tapi belum selected. Baru di sini value-nya ini saya kasih tag PHP dollar kategori panah. Oke. Terus di sini kita kasih selected if ya tambah tag PHP jika dollar kategori ID itu sama dengan dolar obat panah kategori ID tanda tanya, maka dia selected. Kalau enggak, maka dia kosong, nol. Simpen. Ceng. Nah, ini baru benar. Misalnya ini kan obat dalam. Saya klik edit, maka dia obat dalam. Kalau saya back, yang ini misalnya obat luar, saya edit, dia obat luar. Ya, maksudnya itu gitu ya. Ini namanya inline if. If namanya ternary operator. Oh iya, ternary operator ya Allah, saya lupa. Falcon ternary operator. Operator. Kalau di bahasa pemrograman lain itu namanya ternary operator. Nah, ternyata ada ini. Ini loh. Boleh pakai kayak gini. Oke, ya. Jika dia diklik submit atau simpan, ya, ini update ya, simpan, maka dia menjalankan router baru, ya. Kita masuk ke router baru. Kemudian update. Masuk ke controller. Di bawahnya update sini. Public function update action. Oke, obat find first. Benar. If not obat
benar. Ini oke, oke, oke. Udah direct output. Ini kita tap aja. Tap. Enaknya pakai kursor ya, kayak gini. Misalnya kalau nih Mac, saya klik edit, saya klik save. Kalau nih Mac editan, stoknya siap. Ya, ini sudah berhasil. Ya. Berikutnya kita tambahi tombol hapus data, ya, atau delete. Caranya sama seperti yang kemarin di employee, caranya sama seperti yang di kayak gini. Saya copy aja, terus saya masukkan ke indeks yang ada di obat. Bedanya ini obat, terus ini delete, ini OB, ID. Kelasnya BTN Danger, oke. Ini tak kasih BTN min small. Ini juga gitu. Nah, berikutnya ini boleh ditambahi dengan on click, ya. Boleh dikasih alert atau konfirmasi, boleh juga enggak, ya. On click, return confirmation, yakin terus empat, terus titik koma. Oke, ya. Jika diklik oke, maka dia menjalankan delete, ya, menjalankan function delete, ya. Nah, pertama kita edit routernya dulu, masuk ke router, router mana router? Saya copy ini, saya paste, obat, alamatnya adalah delete, terus ID, menjalankan controller, function delete. Oke, kemudian kita di function delete di controllernya public function delete action. Oke, find first benar. Oke, tab bisa tab aja. So, back, saya refresh. Onidin delete. Oke, maka dia hilang.